Siap, saya Zeria Pinata di kelas 12B1. Saya ingin menjelaskan tentang pertama, kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. Kedua, kemajuan teknologi pada masa Orde Baru. Dan yang ketiga, dampak kebijakan Orde Baru yang bisa dirasakan di masa kini. Pertama, kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang dipimpin oleh pemerintahan Presiden Soekarno. Orde Baru lahir dengan semangat koreksi total terhadap penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Orde Baru berlangsung selama 1966 sampai dengan 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat yang diikuti dengan berkembangnya korupsi yang merajalela pada setiap tingkatan pemerintahan. Selain itu, kesenjangan antara warga yang kaya dan miskin semakin besar. Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang kacau sebagai peninggalan pemerintahan Orde Lama, pemerintahan Orde Baru melakukan langkah-langkah memperbarui kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Kebijakan ini didasari oleh TAP MPRS nomor 23 MPRS tahun 1966. MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan, program stabilisasi, dan rehabilitasi. Pada masa pemerintahan Orde Baru, kebijakan ekonominya berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi tersebut didukung oleh kestabilan politik yang dijalankan oleh pemerintah. Hal tersebut dituangkan ke dalam jargon kebijakan ekonomi yang disebut dengan trilogi pembangunan, yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan pemerataan pembangunan. Hal ini berhasil karena selama lebih dari 30 tahun pemerintah mengalami stabilitas politik sehingga menunjang stabilitas ekonomi. Kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa itu dituangkan pada rencana anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang pada akhirnya selalu disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan menjadi APBN. APBN pada masa pemerintahan Orde Baru disusun berdasarkan asumsi-asumsi perhitungan dasar, yaitu laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, harga ekspor minyak mentah Indonesia, serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Asumsi-asumsi dasar tersebut dijadikan sebagai ukuran fundamental ekonomi nasional. Format APBN pada masa Orde Baru dibedakan dalam penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan terdiri dari penerimaan rutin dan penerimaan pembangunan, serta pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Sirkulasi anggaran dimulai pada 1 April dan berakhir pada 31 Maret tahun berikutnya. Kebijakan yang disebut tahun fiskal ini diterapkan sesuai dengan masa panen petani, sehingga menimbulkan kesan bahwa kebijakan ekonomi nasional memperhatikan petani. APBN pada masa itu diberlakukan atas dasar kebijakan prinsip berimbang, yaitu anggaran penerimaan yang disesuaikan dengan anggaran pengeluaran sehingga terdapat jumlah yang sama antara penerimaan dan pengeluaran. Hal perimbangan tersebut sebetulnya sangat tidak mungkin karena pada masa itu pinjaman luar negeri selalu mengalir. Pinjaman luar negeri inilah yang digunakan pemerintah untuk menutup anggaran yang defisit. Ini artinya pinjaman luar negeri tersebut ditempatkan pada anggaran penerimaan, padahal seharusnya pinjaman tersebut adalah utang yang harus dikembalikan dan merupakan beban pengeluaran di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pada dasarnya APBN pada masa itu selalu mengalami defisit anggaran. Namun prinsip berimbang ini merupakan kunci sukses karena pemerintah dapat menghindari terjadi inflasi yang sumber pokoknya karena terjadi anggaran yang defisit, sehingga pembangunan terus dapat berjalan. Prinsip lain yang
yang diterapkan pemerintah Orde Baru adalah prinsip fungsional. Prinsip ini merupakan pengaturan atas fungsi anggaran pembangunan di mana pinjaman luar negeri hanya digunakan untuk membiayai anggaran belanja pembangunan. Karena menurut pemerintah pembangunan memerlukan dana investasi yang besar dan tidak dapat seluruhnya dibiayai oleh sumber dana dalam negeri. Pada dasarnya kebijakan ini sangat bagus karena pinjaman yang digunakan akan membuahkan hasil yang nyata, akan tetapi dalam APBN tiap tahunnya cantuman angka pinjaman luar negeri selalu meningkat. Prinsip ketiga yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru dalam APBN yang adalah dinamis, yang berarti peningkatan tabungan pemerintah untuk membiayai pembangunan. Dalam hal ini pemerintah akan berupaya untuk mendapatkan kelebihan pendapatan yang telah dikurangi dengan pengeluaran rutin agar dapat dijadikan tabungan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah dapat memanfaatkan tabungan tersebut untuk berinvestasi dalam pembangunan. Sebenarnya kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru menuai banyak hal positif, diantaranya perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya 70 dolar AS dan pada 1996 telah mencapai lebih dari 1000 dolar AS. Indonesia mengalami surplus beras yang akhirnya diimpor ke India. Pembangunan terutama di Indonesia didukung program Repelita yang berfokus pada industri dan pertanian atau agro industri untuk diekspor, yang cukup menambah devisa negara pada saat itu. Sayangnya hal itu terus diikuti dengan penambahan utang luar negeri yang diletakkan sebagai penerimaan, sehingga setiap tahun terjadi defisit anggaran. Hal itu belum ditambah dengan besarnya angka korupsi yang terjadi pada anggaran, sehingga dampak semua itu dapat dilihat pada masa Orde Baru tahun 1998. Kemudian yang kedua, kemajuan teknologi pada masa Orde Baru. Pada awal tahun 1970-an, kemajuan iptek mengalami peningkatan yang didukung pemerintah karena faktor perkembangan ekonomi, perluasan pertanian, dan perubahan sosial dan budaya. Perkembangan teknologi pada masa Orde Baru diantaranya sistem komunikasi satelit domestik SKSD Palapa. SKSD Palapa adalah sistem satelit komunikasi yang dikendalikan oleh sistem satelit komunikasi pengendalian bumi yang dibuat oleh Hughes Aircraft Company Promtel Indonesia. Satelit ini dibangun pada tahun 1974 sampai dengan 1976 dengan peluncuran generasi 1A1 sampai tahun 1996 sudah generasi ketiga dengan kode C2 yang jarak jangkauannya dari Irian sampai Vladivostok atau Rusia, dari Australia sampai Selandia Baru. Kemudian televisi, berdasarkan keputusan Menpen tahun 1961, TVRI lahir untuk menayangkan atau meliput semua kegiatan kejuaraan Asia Games keempat di Jakarta. TVRI berhasil mengudara pada acara liputan 17 Agustus 1962 di Istana Negara. Kemudian pada tanggal 24 Agustus 1962, TVRI diresmikan oleh Presiden Soekarno. Setelah diresmikannya TVRI oleh Soekarno, terus-menerus mengalami perkembangan pada masa Orde Baru. Namun, mulai tanggal 1 April 1981, pemerintah melarang siaran niaga dengan alasan TVRI berfungsi sebagai government tool, alat pemerintah yang bertugas menyiarkan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh pelosok Indonesia. TVRI berperan meningkatkan pengetahuan dan wawasan pola pikir masyarakat. Masyarakat bersifat konsumerisme.
Ketiga, dampak kebijakan Orde Baru yang bisa dirasakan di masa kini. Indonesia dapat memenuhi kebutuhan berasnya sendiri, sewamse bandar beras, meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat karena dibangunnya posyandu sampai ke pedesaan. Ketiga, meningkatnya korupsi, dan nepotisme baik dalam politik maupun ekonomi. Sekian penjelasan dari saya mengenai kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. Dan yang kedua, kemajuan teknologi pada masa Orde Baru. Dan yang terakhir, dampak kebijakan Orde Baru yang bisa dirasakan di masa kini. Sekian, terima kasih.